Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, pada pagi hari ini seperti biasa kita mempelajari hadis-hadis Nabi, dan yang sedang kita pelajari adalah hadis-hadis Nabi tentang ibadah, tentang kitab yang pertama tentang kitab Toharoh, tentang kitab kesucian, lalu yang di kitab tentang sholat, ya, kitabus sholah, kitab tentang sholat. Masih banyak hadis-hadis yang belum kita baca. Kalau kita cuma mengandalkan membaca dari kitab hadis Bulughul Maram, terlalu sedikit ilmu yang kita dapat, ya, dibandingkan dengan kita mempelajari kitab hadis yang lebih besar. Jadi naik kelas gitu lah. Tapi hari ini saya akan membicarakan ini dulu. Tadi saya masalah membawa buku, jadi sekarang saya bacakan ini dulu. Abwabu bab-bab, ya, abwabu itu istilah lainnya sama dengan kitab. Kitabu, kitab. Karena satu kitab terdiri dari beberapa bab. Abwabu itu jamak dari babun. Kalau satu itu babun, kalau banyak abwabun. Kalau tidak salah ini dulu pernah disampaikan, tapi mungkin banyak di antara hadirin yang belum mendengar, ya. Jadi saya bacakan agak cepat sedikit. Abwabu bab-bab sholatit tatawwu'i. Salat tatawwu, salat sunnah. Tatawwu itu artinya tambahan. Tambahan. Saudara masih ingat di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi begini dalam surat Al-Baqarah, ya, di ayat 184 lebih, ya, 184 185, ya, tentang puasa itu loh. Nah ini ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan, alal ladzina, kepada orang-orang yang min qablikum, ada sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang takwa, agar kalian semua menjadi orang-orang yang terjaga dari neraka. Puasa itu adalah ayaman, beberapa hari, ma'dudatin, yang telah ditentukan, yaitu 1 bulan, kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Faman kana, maka barang siapa yang ada, minkum, diantara kalian, dalam keadaan maridon, dalam keadaan sakit, atau ala safarin, dalam keadaan safar, ya, faidatun, maka dia mengganti dengan 1 bilangan, dengan jumlah min, berapa hari dia tidak berpuasa selama safar atau selama sakit, digantinya min ayyamin ukhor, dengan hari-hari yang lain, yang di luar bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, wa 'ala, dan wajib atas orang-orang yang yutiqunahu, memberat-beratkannya. Maksudnya diwajibkan atas orang-orang yang tidak berpuasa karena pekerjaannya berat sehingga tidak sanggup berpuasa.
itu orang-orang yang menguat-nguatkan berpuasa, faidatun maka diganti fidyatun maka diganti dengan fidyah, dengan membayar denda, berupa ta'amu miskinin, memberi makan kepada orang miskin. Nah, di sini dia. Faman maka barang siapa tatawwa'a. Nah, ini kata kerja, fiil. Tatawwa'a, dari kata tatawwa'a inilah muncul bentuk kata dalam ilmu sharaf nanti berubah menjadi tatawwu. Tatawwu'a, at-tatawwu'u, tatawwu'an. Jadi faman tatawwa'a maka barang siapa dia menambah, memberi makan orang miskin itu adalah satu sok. Satu sok itu 2,5 kilogram emas atau 3 liter beras. 2,5 kilogram beras kok emas. 2,5 kilogram beras atau 3 liter beras. Itu takaran untuk satu hari tidak berpuasa. Kok bukan satu sok, setengah sok ya. 1,5 kilogram beras itu untuk satu hari tidak berpuasa, bayar dendanya setengah sok, 1,5 kilogram beras kurang lebih. Tapi kata Allah, faman tatawwa'a maka barang siapa menambah, dia tidak mengganti satu hari dengan 1,5 kilogram beras, tapi dia tambah menjadi 2 kilogram beras, misalnya seharinya begitu, khairon itu adalah lebih baik. Faman tatawwa'a khairon maka barang siapa menambah kebaikannya, dia mau berbuat lebih baik lagi, dia tidak bayar 1,5 kilogram beras, tapi dia bikin genap 2 kilogram beras setiap sehari tidak puasa, fahuwa khairullah, fahuwa maka dia yang berbuat menambah tadi adalah khairun lahu, lebih baik bagi dia. Lalu di belakangnya masih ada lagi keterangan. Kalau orang dalam keadaan sakit ya, ini ya. Kalau orang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar maka diganti dengan membayar fidyah ya, dengan membayar puasa sesuai dengan jumlah hari-hari yang dia tidak berpuasa di hari-hari yang lain itu ya. Tapi kalau orang yang keberatan berpuasa, yang Ibnu Abbas mengatakan termasuk orang yang keberatan berpuasa adalah ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu yang menyusui, kata Ibnu Abbas itu. Tapi pendapat yang lain tidak ya. Terus sekarang gantinya, kalau orang tidak berpuasa karena safar atau karena sakit, tetapi dia, kata Allah, wa antasumu, dan kalau dia berpuasa walaupun sakit, walaupun safar, itu adalah khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Puasa Ramadan loh ya. Kalau puasa sunnah enggak, ini untuk puasa Ramadan. Puasa lebih baik daripada tidak puasa dalam keadaan safar. In kuntum, jika adalah kalian ta'lamun, kalian mengetahui. Nah, kembali ke sini tadi. Jadi tatawwa itu artinya menambah. Nah, di sini yang akan kita bacakan babu atau abwabu sholatit tatawwu'i, bab-bab tentang sholat tambahan, yaitu sholat sunnah maksudnya. Sholat sunnah itu ada macam-macam. Ya, kalau kita mengenal ibadah sholat, yang wajib itu cuma sholat 5 waktu menurut jumhur ulama. Tetapi menurut mazhab Maliki itu ditambah lagi sholat witir, itu termasuk sholat fardu, sholat wajib. Tapi cuma mazhab Maliki saja. Ya, mazhab yang lain sunnah muakkadah. Sholat witir itu bukan wajib tapi sunnatun muakkadatun. Bab yang pertama dalam sholat sunnah adalah babu sunani, bab sunnah-sunnah as-sholati, sholat ar-rotibati, yang mengiringi sholat-sholat yang rawatib itu.
Al-mu'akkadati yang hukumnya sunnah mu'akkadah. Salat sunnah mu'akkadah yaitu salat sunnah rawatib. Nih, ar-ratibu. Nih. Di sini ada enggak? Ya, salat yang dilakukan terus-menerus. Salat rawatib itu salat yang terus-menerus dilakukan sebelum dan sesudah salat fardu. Ada macam-macam salat sunat rawatib yaitu salat qobliyah dan ba'diyah. Menurut hadis yang pertama nomor 1155, Ana Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar. Qala radhiyallahu anhuma, ya. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala telah berkata, hafiztu, aku ini hafal, kata Abdullah bin Umar, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah hafal dari Rasulullah SAW salat sunnah beliau setiap harinya selain salat fardu, yaitu salatnya Rasulullah SAW itu qobliyah dan ba'diyahnya adalah sebagai berikut. Rakaataini, salat beliau 2 rakaat qabla zuhri, sebelum salat zuhur. Wa rakaataini, dan 2 rakaat ba'da zuhri, sesudah zuhur. Ya. Rasulullah sebelum zuhur salat 2 rakaat, sesudah zuhur juga 2 rakaat. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan salat 2 rakaat ba'da maghrib, sesudah maghrib. Jadi asar enggak ada. Wa rakaataini, dan beliau salat 2 rakaat ba'dal isya, sesudah isya. Wa rakaataini, dan beliau salat 2 rakaat qoblal ghadati, qobla sebelum al ghadati, pagi hari. Salat pagi hari itu maksudnya salat subuh. Tuh, salat sunahnya Rasulullah SAW itu 10 rakaat saja setiap hari, kata Abdullah bin Umar. 10 rakaat setiap hari adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, ya, tambah 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Ini mudah dihafal kan? Terus kata Ibnu Umar selanjutnya, kanat saatun, ada waktunya, ada sesaat, ada waktu yang la adhulu, aku tidak bisa masuk alan nabi, ke rumah nabi, atas nabi, maksudnya ke tempat nabi sallallahu alaihi wasallam, fiha, padanya, pada waktu itu. Jadi ada suatu saat dalam kehidupan nabi, dalam kesehariannya Nabi Muhammad SAW, orang gak berani menemui Nabi, orang di luar keluarganya. Kenapa? Fiha, karena pada waktu itu waktu khusus antara beliau dengan keluarganya. Fahadatsatni, maka menceritakanlah kepadaku Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab, saudaranya Ibnu Umar. Ya. Jadi anaknya Umar bin Khattab itu diperistri oleh Nabi. Padahal Nabi dengan Umar itu sahabat. Jadi kayak misalnya saya dengan Pak Haji Wahid bersahabat. Anaknya Pak Haji Wahid saya nikahi misalnya gitu. Tapi enggak ada lagi ya anak perempuannya Pak Haji Wahid ya. Apa nikah semuanya. Jadi misalnya kayak begitu ya. Jadi lalu menceritakan kepadaku Hafsah annahu, bahwasanya kata Hafsah, karena adalah beliau Rasulullah SAW idza, apabila atau jika tola al-fajru, tola'a telah terbit al-fajru, waktu fajar. Ini tola al-fajru. Kalau nyanyian itu kan tola'al badru alaina min saniyatil wada. Itu ya, ada nyanyian gitu ya. Nyanyian pada waktu Nabi kita hijrah, disambut kedatangan beliau di Madinah dengan nyanyian yang terkenal itu salawat Badar. Tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kita. Kali ini tola'al fajru, telah terbit fajar.
Nabi itu, Rasul itu kata Hafsah, apabila sudah terbit fajar, wa adzanal muadzinu dan telah azan si muadzin, apabila muadzin sudah azan subuh, sholat rakaataini, beliau sholat 2 rakaat. Jadi saudara, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh itu dilaksanakan setelah azan. Setelah azan subuh baru sholat 2 rakaat. Itu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ahmad, Bukhari dan Muslim. 3 ahli hadis besar, 3 ahli hadis yang besar. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis dari sahabat yang lain, yaitu 1156 nomor hadisnya, wa an Abdullah bin Syaqiq, dan dari sahabat Abdullah bin Syaqiq, qala Abdullah bin Syaqiq berkata, sa'altu, aku pernah bertanya kepada Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha, an sholatin nabiyyi, tentang sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Syaqiq dia tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, kaifa kana sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil bait, misalnya pertanyaannya begitu. Wahai Aisyah, berapa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di rumahnya? Bagaimana sih caranya beliau sholat sunnah di rumahnya? Apa kata Aisyah? Faqalat, maka berkatalah Aisyah, karena adalah beliau Rasulullah SAW itu yusolli, beliau selalu sholat, yaitu sholat beliau kalau sholat sunnah di rumah adalah qabla dzuhri, sebelum sholat duhur, rakaataini 2 rakaat, wa ba'daha, dan sesudahnya, sesudah sholat duhur, rakaataini 4 rakaat jadinya, wa ba'dal maghribi, dan sesudah maghrib, rakaataini 6, wa ba'dal isya'i, dan sesudah isya, rakaataini 2 rakaat lagi 8. Kemudian wa qablal fajri, dan sebelum fajar, maksudnya sebelum sholat subuh, sintaini 2 rakaat. 2 sintaini itu 2, maksudnya rakaataini 2 rakaat. Di sini hanya dibilang 2, tapi maksudnya ini 2 ini maksudnya 2 rakaataini 2 rakaat. Sama hadis ini dengan di atas tadi, rawahu Tirmidzi, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Tirmidzi, wa shahahahu, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih. Ini tata cara salat sunat rawatib 10 rakaat. Terdiri dari 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Berikutnya 1157 ahli hadis ulama ini, Imam Asy-Syaukani ini ya. Asalnya ini Ibnu Taimiyah ini hasilnya yang menulis. Wa akhrajahu Ahmad, dan telah mengeluarkan sebuah hadis, telah mengeluarkan sebuah hadis Ahmadu, Imam Ahmad, wa Muslimun, dan Imam Muslim, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, bimaknahu, dengan hadis yang semakna dengannya, sama dengan hadis di atas tadi, 2 sampai 5 kali, asar enggak ada salat qobliyah maupun ba'diyah. Lakin akan tetapi zakaru, mereka menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan Abu Dawud. Dalam hadis yang mereka riwayatkan tadi, semua imam tadi menyebutkan fihi, di dalam hadis tersebut, pada hadis tersebut sebutannya adalah qabla dzuhri arba'an, sebelum zuhur itu 4 rakaat. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, ya, 6. Kemudian yang lainnya 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Saya ulangi, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat lagi sesudah maghrib, 2 rakaat lagi sesudah isya, 12 rakaat. Ya, itu menurut hadis yang lain. Terus yang ke 1158, wa an Ummi Habibata, dan dari sahabat Ummu Habibah, ya, binti Abi Sufyan, anak perempuannya Abu Sufyan, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pernah bersabda. Nah, ini tentang sholat
rawatib yang jumlahnya 12 rakaat, Nabi bersabda begini. Man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asyrata sajdatan siwal maktubati bunyalahu baitun fil jannati. Man barang siapa sholat, dia sholat fi yaumin dalam satu hari walailatin dan satu malam. Maksudnya barang siapa sholat dalam sehari semalam, sintai asrota 12 sajdatan sujud, 12 sujud maksudnya 12 rakaat gitu loh ya. Siwa selain al maktubati sholat maktubah, sholat fardu. Siapa yang sholat sunnah 12 rakaat selain sholat fardu, apa yang akan didapat oleh orang yang seperti ini? Nabi mengatakan bunia lahu, bunia telah dibangun lahu untuk dia baitun sebuah rumah fil jannati di dalam surga. Ini hadis rawahu yang meriwayatkannya adalah al jamaatu, semua ahli hadis illal Bukhariya kecuali Imam al Bukhari. Bukhari tidak ikut meriwayatkan. Tapi yang lainnya Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, bahkan Imam Ad-Darimi dan lain-lain semua meriwayatkan kecuali Bukhari. Jadi ini keutamaan salat rawatib yang 12 rakaat tadi dengan cara sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, asar tidur, nggak pakai sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Kayak aku kemarin sore ketiduran, nggak ada yang bangunin, masya Allah, ketinggalan jamaah aku, masya Allah, rugi aku. Ini nggak bangunin loh. Di sebelahku nggak ada pula yang bangunin. Ya. Astagfirullah. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang sholat sunnah 12 rakaat setiap hari, kata Rasul, dibangunkan satu rumah untuk dia di surga. Ini sama dengan amalan yang lain. Ada Nabi mengatakan dalam hadis yang lain ya, man bana lillahi masjidan. Man barang siapa bana, dia membangun lillahi, karena Allah dia membangun masjidan, sebuah masjid, banallahu, Allah pasti membangunkan untuknya baitan, sebuah rumah fil jannati, di dalam surga. Jadi kalau saudara tidak bisa membangun masjid karena enggak punya duit, bukan orang kaya, enggak punya duit untuk bangun masjid, ya sudah sholat sunnah 12 kali aja setiap hari, sama pahalanya membangun rumah di masjid. Kok di masjid? Astagfirullah, ini omonganku kok selewat terus ini. Rupanya enggak ada minuman ya. Astagfirullah, ya Allah. Ini gara-gara tidurnya kurang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, ini keistimewaan kalau sholat sunnahnya 12 rakaat sehari semalam. Terus berikutnya di bawahnya lagi ada enggak? 1159 walafzu Tirmidzi, dan lafalnya Imam At-Tirmidzi yang sesuai dengan hadis di atas, bunyinya begini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man shalla fi yaumin wa lailatin. Kan ini hampir sama dengan yang di depan tadi di atas ini. Ini Pak. Man shalla fi yaumin wa lailatin, itu kan sintai asrota sajdatan siwal maktubati. Kalau di sini bunyinya man shalla, barang siapa salat fi yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam, sintai asrota rakaatan, bukan sajdatan. Nah, makanya saya bilang tadi bunyi kata-kata sajdatan di sini itu maksudnya rakaatan, 12 rakaat. Di sini disebut 12 sujud
bukan sholat 12 sujud, bukan. Tapi maksudnya ini dijelaskan dalam hadis yang lain, man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asyrata rakaatan, gitu loh. Sajdatan itu adalah maksudnya rakaatan. Siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, bunyalahu dibangunkan untuknya baitun sebuah rumah fil jannati di dalam surga. Jadi maksud hadis ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita ini semua orang muslim ini sudah sholat fardu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, lalu diiringi dengan sholat sunnah 12 rakaat tadi, maksudnya begitu. Bukan cuma sholat 12 rakaat ini saja terus dibangunkan rumah di surga, bukan. Sholat fardunya dijalankan, enggak bolong-bolong, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ditambah lagi dengan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam. Baru nanti akan dibangunkan rumah di surga. Itu artinya orangnya itu mesti masuk surga gitu loh. Bukannya dia itu dibangunkan rumah di surga terus dia masuk neraka, enggak begitu. Dibangunkan rumah di surga itu maksudnya orang itu akan masuk surga dan di sana sudah ada rumah, dia enggak usah bangun, enggak usah bikin rumah lagi. Tinggal masuk aja. Terus 12 rakaat tadi adalah arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya, sesudah duhur, ditambah wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Sama aja ya? Sama dengan tadi kan? Ya, cuma penjelasannya begini. Nah, sekarang kita lihat hadis yang lain. Ada lanjutannya rupanya. Saya ulangi tadi. 12 rakaat dalam sehari semalam tadi adalah arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah duhur, wa raka'ataini, dan 2 rakaat ba'dal maghribi, sesudah maghrib, ditambah lagi wa raka'ataini, dan 2 rakaat ba'dal isya'i, sesudah isya, wa raka'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sama kan ini ya? Ya, sekarang hadis yang lain lagi 1160, walin Nasa'i, dan bagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, maksudnya kepunyaannya Imam Nasa'i, ada hadisu Ummi Habibah, ada hadisnya Ummu Habibah, anak perempuannya Abu Sufyan tadi, yang kanat Tirmidzi adalah Imam Tirmidzi adalah Imam At-Tirmidzi juga karena lit Tirmidzi, yang adalah hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Imam Tirmidzi, lakin akan tetapi qala, dalam kedua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Tirmidzi, Nabi menjelaskannya ada beda sedikit, yaitu wa raka'ataini qoblal asri, dan sholat 2 rakaat sebelum asar. Walam yadhkur, dan hadis itu tidak menyebutkan raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Jadi 12 rakaat sholat sunnah rawatib itu bisa dilaksanakan seperti ini, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, titik. Sesudah isya tidur, gak ada sholat sunnah. Jadi boleh dengan cara seperti ini, boleh dengan cara seperti yang tadi. Kalau yang terkenal yang tadi itu, yang diriwayatkan oleh banyak ahli hadis. Makanya kebanyakan ulama memilih yang tadi, susunan seperti yang tadi, sesudah asar, sebelum asar enggak ada. Adanya sesudah isya. Tapi ada hadis lain, sesudah isya enggak ada. Adanya sebelum asar. Mana yang benar? Dua-duanya benar, sahih kok. Jadi tinggal saudara mau pilih mana. Kalau tadi malam saya enggak sholat, tadi saya enggak sholat sesudah isya, ya udah diganti. Hari besoknya, kalau kamu biasa sesudah isya sholat 2 rakaat, ya diganti dengan 2 rakaat sebelum asar. Nah, itu bisa.
Kalau digabung tambahkan bagaimana? Bisa juga. Sebelum asar sholat 2 rakaat. Sesudah isya sholat lagi 2 rakaat. Tapi jumlahnya jadi 14. Saya takut menyalahi ketentuan yang berlaku tadi. Nabi mengatakan man shalla sintai rakaatan. Nah gitu ya. Sintai asrata rakaatan. Barang siapa sholat 12 rakaat, 12 rakaat. Nah, kalau sampai bikin jadi 14 dan lain lagi itu ceritanya. Ya makanya supaya berhati-hati ya sudah 12 rakaat saja. Tinggal pilih mau yang sesudah isya apa yang sebelum asar. Gitu aja enak. Ya. Nah, ini. Wa ila dzalika dzahabal jumhur. Yang berpendapat seperti itu 12 rakaat dengan cara yang pertama tadi itu pendapatnya jumhur ulama. Ya. Sedangkan yang sebelum asar tadi menurut jumhur ulama tidak. Berikutnya sekarang bab yang lain. Ada masalah tentang sholat sunnah yang lain lagi, yaitu tidak seperti yang tadi. Adalah ini bab fadli, keutamaan al-arba'i 4, maksudnya 4 rakaat qabla dzuhri, sebelum zuhur, wa ba'daha, dan sesudahnya. Maksudnya keutamaan sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, wa qoblal asri, dan keutamaan sholat sebelum asar, wa ba'dal isya, dan keutamaan sholat sesudah isya. Jadi sebelum dan sesudah duhur, sebelum asar dan sesudah isya ada cara sholat rawatib yang lainnya yang beda dengan yang ketentuan yang tadi itu. Apa itu? Menurut hadis 1161 an Ummi Habibah, sumbernya dari sahabat Ummu Habibah radhiyallahu anha. Qalat, Ummu Habibah berkata, sami'tu, aku telah mendengar an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Nabi bersabda, man, barang siapa salat arba'a 4 rakaat qabla, sebelum adzuhri, zuhur. Barang siapa sholat 4 rakaat sebelum duhur, wa arba'an, dan 4, maksudnya 4 rakaat ba'daha, sesudahnya, sesudah zuhur. Apa keistimewaan orang yang selalu sholat sebelum duhur 4 rakaat dan sesudah zuhur 4 rakaat? Keutamaannya adalah harramahullahu, Allah mengharamkan dia alan nar, dari api neraka. Haram masuk neraka orang yang kayak begitu. Tapi lebih berat salatnya. Ya. Ini di luar yang 12 tadi loh, Pak. Paham ya? Yang 12 tadi sama kerjakan dulu. Nah, tambah lagi sebelum duhur 4 rakaat, nanti sudah duhur 4 rakaat. Jadinya sebelum duhur jumlahnya menjadi 4 rakaat sebelum, ya, ditambah 2 rakaat, 4 rakaat, jadi 8 ya kan. Dan sesudah duhurnya 2 rakaat, tambah lagi 4 rakaat. Gak sanggup sampean. Kecuali sholatnya cepat, baru bisa. Tapi kalau saudara tidak bisa mempraktekkan yang 12 rakaat tadi, karena pekerjaannya yang tidak memungkinkan, sebetulnya memungkinkan tapi sampean lebih mengutamakan pekerjaan daripada sholat, ya. Ya jadi ya kalau kita termasuk orang yang rasa-rasanya sulit untuk sholat seperti yang tadi 12 rakaat dalam sehari semalam, ya udahlah ngambil yang ini aja. Sholat sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 4 rakaat, tapi dikerjakan terus menerus sampai mati. Apa manfaatnya? Haram masuk neraka. Rawahul khamsah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam 5, wa sahahahu, dan telah mensahihkannya At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Nah, berikutnya lagi sehubungan dengan salat duhur sudah ada keistimewaan tersendiri dalam salat sunat duhur. Yang berikutnya 1162, wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna, kata Ibnu Umar, bahwasanya an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, rahimallahu, ya,
rahimallahu, Allah akan memberi rahmat, imro'an, kepada seseorang yang dia salat qoblal asri, sebelum asar, arba'an, 4 rakaat. Hadis ini rawahu Ahmad, yang telah meriwayatkannya adalah Imam Ahmad wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi. Inilah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita tentang salat sunnah di waktu asar. Ada keistimewaan salat sunnah di waktu asar, yaitu rahimallahum ra'an, Allah pasti merahmati, memberi rahmat kepada seseorang yang sholat qoblal asri, dia sholat sebelum asar 4 rakaat. Dia enggak bisa sholat 12 rakaat setiap hari. Sholat duhur qobliyah ba'diyah 4 rakaat dan 4 rakaat juga enggak bisa. Dia pilih ini aja. Boleh 4 rakaat sebelum asar saja. Nanti terus sholat asar. Ini manfaatnya apa? Allah akan membelas kasihani orang itu. Dia akan dapat rahmat Allah. Padahal kita ini hidup mencari rahmat Allah. Nah ini loh, Islam itu kayak itu loh Pak. Banyak pilihan. Mana yang saudara mampu mengerjakannya, kerjakan. Ya, jangan sama sekali tidak mengerjakan sholat sunnah, jangan. Bahkan saudara sekalian ya, dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian ini, Nabi Muhammad SAW itu sholat sunnahnya cuma 2 rakaat sebelum subuh aja. Duhur, asar, maghrib, isya beliau enggak sholat sunnah. Beliau dijamak sholatnya dan tidak sholat sunnah. Itu kalau beliau sholat safar. Ya. Nah kalau saudara di rumah tidak safar, ya ada banyak pilihan mau sholat sunnah yang mana. Nah, berikutnya 1163, wa ana Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepada Aisyah, qalat, Aisyah berkata, ma shalla, tidaklah salat an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isya'a, salat isya, tidaklah Nabi SAW salat isya, qattu, sama sekali. Tidaklah Nabi salat isya sama sekali, maksudnya Nabi itu kalau salat isya ya, tidaklah beliau itu salat isya fadakhala, lalu masuk alayya, ke tempatku, ke tempat Aisyah, maksudnya ke rumah Aisyah, illa, kecuali. Jadi kalimat seutuhnya begini. Tidaklah Nabi SAW itu sholat isya sama sekali, lalu beliau masuk ke tempatku, illa, kecuali. Maksudnya jadinya kalau dalam bahasa kita, Nabi itu kalau giliran malam harinya di rumahku, beliau itu tidak masuk ke rumahku sesudah sholat isya, kecuali beliau sholat arba'a rakaatin, 4 rakaat, atau sita rakaatin, 6 rakaat. Jadi ada sholat sunnah sesudah isya itu bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat atau 6 rakaat. Itu kalau beliau berada di rumah Aisyah. Tapi di rumah istri yang lain tadi 2 rakaat aja. Tuh. Hadis ini rawahu, yang meriwayatkannya adalah Ahmadu, Imam Ahmad wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Jadi boleh saudara kalau punya waktu longgar, sesudah sholat isya 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, atau tambah lagi 2 rakaat menjadi 4 rakaat, atau tambah lagi 2 rakaat menjadi 6 rakaat. Boleh. Keistimewaannya apa? Enggak ada keistimewaannya. Enggak disebut. Oleh karena enggak ada keistimewaannya, maka hadis ini tidak terkenal. Nabi tidak mengumumkan secara luas dan tidak banyak yang tahu. Yang tahu cuma Aisyah aja. Kalau yang tadi yang 12 rakaat itu banyak sahabat yang menceritakan, sehingga banyak sahabat yang tahu. Berikutnya 1164, wa anil Barra ibni Azib. Nah, ini dari sahabat Nabi yang lain lagi. Dan dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda. Nah, dalam hadis yang lain Nabi, dari sahabat Nabi yang lain ini, Nabi bersabda, man, barang siapa sholat, dia sholat qabla dzuhri, sebelum duhur, arba'an, 4, maksudnya 4 rakaat, karena adalah dia
siapa yang sholat duhur 4 rakaat sebelum duhur, siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat, ini ada keistimewaannya. Kalau yang 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, apa keistimewaan tadi? Haram masuk neraka, ya kan? Ini ada lagi hadis yang lain. Siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat, ka'annama seolah-olah tahajjada. Dia sholat tahajud min lailatihi semalam suntuknya. Semalam suntuk. Waman dan siapa yang sholahunna melaksanakan sholat seperti itu 4 rakaat, tapi dia kerjakan ba'dal isya, sesudah isya, karena adalah dia kamislihinna, seperti melaksanakan sholat 4 rakaat min lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar. Ingat-ingat ini ya. Saudara enggak hafal hadisnya enggak apa-apa, tapi pokoknya tahu inti isinya hadis. Ya, jadi keutamaan sholat sesudah duhur ada. Ya, keutamaan sholat sesudah dan sebelum isya ada. Sesudah isya ada. Ya, sebelum dan sudah duhur ada, sesudah isya ada. Sesudah isya keutamaannya, kalau dia sholat sunnahnya itu 4 rakaat, itu pahalanya seperti sholat tahajud semalam suntuk. Tapi di luar yang 12 tadi, Pak. Paham ya? Nah, cuma ada sebagian ulama berpendapat sholatnya sesudah isya tetap 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat ini adalah sholat sunat yang rawatib, yang janjinya dibangunkan rumah di surga tadi itu. Paham ya? Terus dia kepengen dapat keutamaan ini juga, 4 rakaat sesudah isya. Terus dia tambah 2 rakaat lagi, jadi sehingga jumlahnya menjadi 4. Tapi niatnya dia, saya niat sholat 2 rakaat ya Allah, tapi saya kepengen dapat nilai pahala seperti tahajud semalam suntuk. Jadi niatnya double. Dia salatnya cuma 2 rakaat, tapi niatnya bukan untuk salat-salat rawatib yang ini, di luar yang ini. Di luar yang 12 rakaat tadi. Dia mau cuma nambah 2, padahal aturannya kan 4 rakaat sesudah isya, kan gitu. Jadi ya waktu dia ada salat 2 rakaat sesudah isya, dia kalau di usoli kan susah, Pak. Usoli sunatan ba'dal isya rakaataini supaya aku dibangunkan rumah di surga dan supaya aku dapat pahala tahajud. Susah ngomongnya, Pak. Usolinya tuh panjang banget itu. Sudah dalam hati aja niat sholat 2 rakaat ini, ya Allah, yang 2 rakaat ini saya niatkan untuk yang 12 rakaat masuk dibangunkan rumah di surga. Sekaligus ya Allah 2 rakaat ini saya niatkan supaya dapat pahala tahajud semalam suntuk. Habis itu sholat 2 rakaat lagi. Paham maksud saya ini? Nah, ada ulama yang mengatakan boleh niatnya double. Ya. Tapi sedikit di antara ulama yang berpendapat. Tapi ada ulama yang berpendapat seperti itu, niatnya double. Ya, yaitu siapa yang sholat sesudah isya 4 rakaat, karena adalah dia kamislihinna, mendapat pahala seperti itu, seperti dia, seperti sholat 4 rakaat min lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Cuma hadis ini kurang terkenal. Siapa yang meriwayatkan? Karena yang meriwayatkan adalah rawahu, yang meriwayatkan Sa'id bin Mansur fi sunanihi. Di Bukhari enggak ada, di Muslim enggak ada, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Imam Ahmad enggak ada. Adanya riwayat Sa'id bin Mansur. Begitu ceritanya. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, enggak ada penjelasan tentang tadi ya. Jadi di sini diterangkan wal hadisu, dan hadis-hadis tersebut di atas ya dulu menunjukkan ala kepada masyru'iyati sholati, disyariatkannya sholat arba'i rakaatin 4 rakaat atau siti rakaatin 6 rakaat ba'da sholatil isya. Jadi ada syariat, ada aturan sholat sesudah isya itu boleh 2 rakaat. Jaminannya adalah dibangunkan rumah di surga 4 rakaat. Kalau sholat isyanya 4 rakaat, dia dapat pahala seperti sholat tahajud semalam suntuk. Kalau 6 rakaat, tidak ada keterangannya. Nah, kan enak, tinggal milih saja.
Nah, berikutnya ini sudah terkenal nih. Bab ta'kidi raq'atainil fajri, bab dikuatkannya atau penguatan kuatnya atau ya kuatnya raq'ataini salat 2 rakaat al-fajri di waktu subuh. Maksudnya salat sunnah sebelum subuh yang 2 rakaat itu pahalanya besar. Apa pahalanya? Dia mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia seisinya. Masya. Ya sekian dari dulu untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita semuanya pahala ya sebagaimana biasanya dengan sesuai dengan amalannya masing-masing, dan semoga Allah memberi kita semua istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.